kita bersiap-siap untuk pada menyambut hal yang luar biasa. Halo, saya Ramo Gandhi. Kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan. Kita akan melanjutkan dalam Cerita Mogan mengenai Advent. Pembahasan pertama tentang bagaimana tradisi masa Advent. Dan sekarang kita akan membahas tentang latar belakangnya. Latar belakang saya akan bagi menjadi dua. Latar belakang secara kitab suci, juga latar belakang secara sejarah. Latar belakang kitab sucinya. Perjanjian Baru menyatakan Yesus sebagai Mesias bangsa Yahudi. Jelas, Perjanjian Baru mengatakan Yesus sebagai Mesias bangsa Yahudi. Meskipun Yesus bukanlah Mesias yang diharapkan oleh kebanyakan orang Yahudi pada saat itu. Yesus bukanlah Mesias yang diharapkan oleh kebanyakan orang Yahudi pada saat itu. Mengapa? Sebab bangsa Yahudi saat itu menantikan Mesias yang dapat mengusir bangsa Romawi yang telah menjajah mereka. Injil dengan jelas menyatakan bahwa Kristus tidak datang untuk mendirikan kerajaan di dunia atau untuk membebaskan orang-orang Yahudi dari penjajahan Romawi. Tetapi apa? Tetapi ia mewartakan kerajaan surga bagi bangsa Yahudi dan bangsa non-Yahudi. Meskipun jemaat perdana mengakui bahwa Yesus telah berjaya di dalam gerejanya, namun mereka mengakui bahwa segala hal belum sepenuhnya takluk kepadanya. Sehingga masih ada penggenapan kerajaannya di masa yang mendatang. Dan ini pun juga ditegaskan dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 680. Oleh karena itu, para jemaat perdana menantikan dengan rindu kedatangan Kristus yang kedua dalam kemuliaannya. Untuk apa? Untuk mencapai kemenangan sempurna, kebaikan atas kejahatan. Ketika Kristus akan mengadili semua orang, baik yang hidup maupun yang mati. Dengan apa? Dengan keadilan dan kasih yang sempurna, bukan dalam takaran yang lain. Maka bacaan kitab suci inilah yang sebenarnya mendasari masa Advent. Kitab suci mengajarkan agar kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Dan persiapan diri yang dimaksud adalah berjaga-jaga. Karena memang inilah yang diperintahkan oleh Kristus untuk menyambut kedatangannya. Lihat Matius 24 ayat 42, Matius 25 ayat 13, Markus 13 ayat 33. Sebelum kita masuki masa Advent pun juga dalam bacaan-bacaan harian itu juga ditekankan tentang berjaga-jaga. Advent yang pertama juga tentang berjaga-jaga, dan berjaga-jaga di sini maksudnya adalah untuk mengarahkan pandangan kita kepada hal-hal surgawi dan bukan kepada hal-hal duniawi, bukan kepada pesta pora, bukan kepada dosa seperti yang dilakukan orang banyak pada zaman Nabi Nuh. Matius 24, 37, 39, bahkan Kejadian 6, 5-13 diulas di situ. Artinya, kalau hari ini dalam bahasa Alkitabiah berjaga-jaga, dalam bahasa kita mungkin kita menyebutnya dalam siap sedialah. Kita bersiap-siap untuk pada menyambut hal yang luar biasa. Dengan demikian masa Advent merupakan masa pertobatan, di mana kita dipanggil Allah untuk kembali ke jalan Tuhan. Advent adalah kesempatan untuk menumpas gunung dan bukit kesombongan hati kita, maupun menimbun lembah kekecewaan dan luka-luka batin kita, agar semua yang berliku-liku diluruskan dan yang berlekuk diratakan. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita siap menyambut Kristus. Dan dengan demikian kita akan melihat keselamatan yang
dari Tuhan. Itu latar belakang dari kitab suci. Lalu masuk dalam latar belakang sejarah, apa sih yang kita bisa bahas di sini? Referensi pertama tentang perayaan Advent itu terjadi pada abad yang ke-6. Sebelumnya terdapat perayaan-perayaan, terdapat puasa yang menyerupai masa Advent kita saat ini. Santo Hilarius dari Poitiers tahun 367 dan Konsili Saragossa di Spanyol tahun 380 menjabarkan tentang 3 minggu masa puasa sebelum Epifani. Paus Santo Leo Agung juga banyak berkhotbah tentang masa puasa pada bulan ke-10, yaitu bulan Desember sebelum hari Natal. Gelasian Sacramentari tahun 750 memberikan bacaan liturgi bagi 5 minggu sebelum hari Natal, juga Rabu dan juga Jumat. Dan akhirnya Gereja Barat memutuskan untuk 4 minggu pada masa Advent yang dimulai pada akhir November dan awal Desember sampai hari Natal. Nonton kembali dalam tradisi masa Advent yang sudah dibahas sebelumnya. Dan gereja-gereja timur juga melakukan puasa untuk menyambut Natal ini. Maka puasa ini lebih panjang dari masa Advent yang dirayakan oleh gereja barat, yaitu dimulai pada pertengahan bulan November. Maka Advent atau masa puasa pada gereja-gereja timur dirayakan baik oleh gereja Katolik maupun gereja-gereja Ortodoks. Nah, pada masa Reformasi, beberapa tokoh Protestan itu menolak masa peringatan atau banyak dari hari perayaan dalam kalender liturgi gereja. Dan dengan ini memisahkan gereja mereka dari ritme perayaan liturgis yang dirayakan oleh gereja Katolik setiap tahunnya. Kecuali gereja Lutheran yang kini mempunyai kalender liturgi yang kurang lebih sama dengan kalender liturgi gereja Katolik. Namun demikian beberapa gereja Protestan mempertahankan masa Advent seperti apa? Seperti gereja Anglikan. Kemungkinan karena gerakan liturgis ataupun sebagai sebuah reaksi akan perayaan Natal yang cenderung semakin dikomersialkan di kalangan dunia sekular, maka perayaan Advent sekarang ini semakin populer di kalangan gereja-gereja non-Katolik dan non-Ortodoks. Gereja-gereja Lutheran, Anglikan, Metodis, Presbyterian, dan kelompok-kelompok evangelis telah memasukkan juga tema-tema Advent ke dalam ibadah persembahan mereka. Walau catatannya adalah dengan derajat yang berbeda-beda satu dengan gereja yang lainnya. Nah, secara sejarah, tradisi sudah, sejarah latar belakang kitab suci sudah, latar belakang sejarah sudah, lalu bagaimana? Mari kita menyiapkan hati kita ketika semua dasar sudah diketahui. Maka walaupun masa Advent tidak secara eksplisit tertulis dalam kitab suci, namun bukan berarti masa Advent tidak ada dasar alkitabiahnya. Bahwa Allah selalu menginginkan umatnya untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya itu bukan merupakan ide baru, tetapi memang sudah diajarkan dalam kitab suci. Dan perayaan Advent merupakan peringatan akan masa persiapan menyambut kelahiran Kristus dalam kedatangannya yang pertama. Dan penegasan masa penantian akan kedatangan Kristus yang kedua yang telah kita bahas sebelumnya. Maka tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru jika kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Kristus. Malah itu adalah sebuah keharusan, seperti yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis ataupun Yesus sendiri seperti telah dijabarkan di atas. Dan sudah sepantasnya kita sebagai umat Kristiani tidak memandang hari raya Natal sebagai hari yang hanya berdiri sendiri.
yang dapat dirayakan tanpa persiapan hati yang cukup sebelumnya tidak bisa. Jangan memandang hari raya Natal sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi sesuatu yang dirayakan dengan persiapan yang matang. Jika kita mengamini Kristus sebagai Raja semesta alam yang mengatasi semua pemimpin negara di dunia, tentulah ia layak menerima penghormatan melebihi para pemimpin di dunia. Maka ajakannya adalah, mari dalam masa Advent ini, dalam memulai masa Advent ini kita lakukan hal yang sama. Mempersiapkan rumah hati kita sebaik mungkin. Mempersiapkan hati kita, lahan kita sebaik mungkin untuk kedatangan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka bagi Anda yang belum mempersiapkan, mari kita mempersiapkan bersama. Mari kita berdoa bersama. Mari kita saling mendoakan bersama supaya sungguh lahan kita, hati kita siap untuk kedatangan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Begitu kurang lebih cerita Mogan kali ini tentang latar belakang kitab suci, sejarah dalam masa Advent. Semoga membantu Anda. Kita ketemu lagi dalam cerita Mogan yang tidak kalah seru dan menariknya. Saya Romo Gandhi. Salam.